Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini gue akan berikan kepada kalian semua pengalaman gue gagal bayar di aplikasi Uwatas ya teman-teman. Jadi pinjol Uwatas ini adalah pinjol legal yang terdaftar di OJK. Nah, pinjol legal diawasi oleh OJK kebanyakan itu tidak ada DC lapangannya teman-teman. Seperti pinjol Uwatas ini. Gue mengalami sendiri pengalaman gagal bayar di aplikasi Uwatas ini teman-teman, yang mana pinjol fintech Uwatas ini tidak ada DC lapangannya teman-teman semua ya. Jadi pinjol Uwatas ini teman-teman semuanya pinjol legal yang tidak diawasi oleh OJK dan juga tidak ada DC lapangannya. Paket komplit lah intinya teman-teman ya. Jadi jika kalian gagal bayar teman-teman, yang akan kalian dapatkan yaitu restrukturisasi saja. Restrukturisasi kredit ini yaitu mereka akan melakukan penagihan dengan cara memperpanjang durasi pelunasan pinjaman kalian. Kemudian kalian mengurangi tunggakan bunga pinjaman kalian juga. Kemudian mengurangi tunggakan pokok hutang kalian juga. Kemudian menambah fasilitas pinjaman. Kemudian mengonversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara teman-teman ya. Jadi teman-teman, pengalaman sesuai dengan pengalaman gua di aplikasi Uwatas ini, perpanjangan masa kredit dengan restrukturisasi memang menurunkan cicilan per bulan, tetapi perlu diingat jika total kewajiban akan semakin besar. Jadi teman-teman semuanya, restrukturisasi kredit di sini kalian akan diperpanjang ya. Diperpanjang durasi pelunasan pinjaman kalian. Nah, dalam perpanjangan pelunasan hutang kalian ini, bunga dan denda akan tetap berjalan teman-teman. Tapi teman-teman, bunga dan juga dendanya tidak terlalu besar, tidak seperti pinjol ilegal ya. Kalau pinjol legal itu biasanya denda dan bunganya itu relatif kecil teman-teman, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, jika kalian gagal bayar lagi di aplikasi Uwatas, mereka akan memohon pengurangan bunga ya. Nah, gua sebagai debitur juga dapat melakukan negosiasi dengan penyedia jasa pinjol untuk mengurangi bunga kredit pinjaman. Bunga kredit pinjaman ini teman-teman ya, yang mengecil dapat mengurangi jumlah pinjaman dan bunganya sehingga lebih memungkinkan dan meringankan seorang debitur untuk melunasinya untuk membayar hutangnya di aplikasi pinjaman online Uwatas teman-teman, seperti itu ya. Nah, jika gua gagal bayar nih di aplikasi Uwatas ya, jadi gue akan melaporkan ke instansi terkait. Jika dalam proses penagihan itu masyarakat mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan dengan teror yang sudah merugikan masyarakat, bisa melaporkan ke pihak kepolisian teman-teman. Ya, tapi ya pinjol Uwatas itu nggak ada DC lapangannya teman-teman. Walaupun mereka nagihnya secara kejam ya melalui chat WA ya teman-teman. Mereka tidak akan datang ke alamat rumah kalian teman-teman, seperti itu ya. Nah, tidak dapat dipungkiri juga teman-teman, setiap utang yang tidak segera dibayar pasti ada konsekuensinya ya teman-teman. Yaitu terjadi penagihan yang tidak menyenangkan seperti mendapatkan teror chat WhatsApp DC pinjol Uwatas. Seperti itu saja teman-teman. Nah, sejumlah teror yang bisa kalian dapatkan ya, yang mungkin saja terjadi kepada kalian, mencakup panggilan telepon setiap hari dan membuat grup WhatsApp yang isinya kerabat, keluarga, teman, dan atasan kalian. Nah, seperti itu saja teman-teman ya. Teror-teror lain yang bisa berupa menyebarkan foto berbau pornografi ke ponsel kamu, intimidasi lewat pesan singkat, hingga kalimat caci maki yang melecehkan, itu sudah biasa mereka lakukan untuk menagih nasabah yang gagal bayar teman-teman, seperti kita-kita ini ya. Nah, jadi mereka itu menagih dengan cara yang brutal, yang sangat kejam. Mereka wajar saja karena mereka nggak ada DC lapangannya teman-teman. Jika kalian gagal bayar pun, kalian tidak akan masuk slik OJK ya teman-teman. Nah, jika kalian bisa mengumpulkan semua bukti seperti ancaman, pelecehan, intimidasi, dan lainnya, selain lapor polisi, kamu juga bisa melaporkan fintech terkait ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI teman-teman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, atau ke OJK. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi pinjol Uwatas ini sudah sangat tersertifikasi dan juga legal diawasi oleh OJK. Tapi kalian nggak bisa masuk slik OJK kalau gagal bayar ya teman-teman. Itulah uniknya pinjol Uwatas ini. Jadi pemilik PT Plus Ultra Abadi selaku pemilik
pinjol UATAS ini teman-teman semua ya, memiliki visi untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan penggunanya. Visinya saja seperti itu ya, membantu. Kalau sudah membantu, kalau gagal buy, ya jangan marah dong seharusnya ya kan. Nah, kalian sebagai pengguna dapat mengajukan pinjaman uang, pinjaman dana di aplikasi UATAS dengan proses yang mudah dan sederhana. Selain itu teman-teman, tenor pembayaran pun beragam dengan cicilan bunga yang rendah seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, seperti yang gue sebutkan tadi, pengalaman gue gagal bayar di aplikasi UATAS, ya enaknya itu tidak ada DC lapangan, tidak masuk slik OJK. Ya, kalian hanya diancam, diteror di WhatsApp, di pesan singkat, di telepon saja teman-teman. Hanya seperti itu saja ya. Mungkin ya kalau galbay ya pastinya sebar data. Tapi jangan takut teman-teman ya, kalau kalian bukan siapa-siapa, disebarkan data ya sebenarnya tidak masalah teman-teman ya, seperti itu. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Itulah pengalaman gua gagal bayar di aplikasi pinjaman online UATAS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.